Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawan ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnatu walakal syarafu ala kulli hal. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para alim, para masyayikh, pengasuh pondok pesantren Salafiyah Syafiyah Ruhul Amin beserta keluarga besar yang kami hormati, kami muliakan, jajaran pengurus cabang Nahdlatul Ulama Bawian beserta Banom, seluruh para alumni Salafiyah Syafiyah Sukoharjo, para alumni tokoh Salafiyah Syafiyah Ruhul Amin, para santri, wali santri, simpatisan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, nahdiyin nahdiyat, hafizakumullah jami'an. Hari ini kami mengenang kembali kali kedua di mana pertemuan pertama kami di kediaman almarhum Ki Sulaimi di tempat yang barokah itu. Sekarang dengan semangat baru, pengasuh baru, semoga pesantren ini terus terbarukan semangatnya sebagaimana Ruhul Amin, menjadi spirit yang dapat dipercaya untuk mengemban keilmuan khususnya di Pulau Bawean. Mudah-mudahan beliau diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semangat keilmuan
inilah yang kemudian mempertemukan kita, bahwa kita sangat yakin dengan keberkahan ilmu, didikan para masyayikh kita, orang tua kita, sehingga hari ini dan seterusnya kita diharapkan bisa melanjutkan kebaikan-kebaikan beliau semua. Amin ya rabbal alamin. Sering telinga kita mendengar saat kita masih kanak-kanak dahulu, orang tua kita berdoa, baik di saat doa secara khusus di malam hari maupun doa saat bersama khalayak ramai. Orang tua kita senantiasa mendoakan kita semua, Allahumma ja'alna wa auladana min ahli ilmi wa ahli khair. Kita didoakan menjadi ahli ilmi dan orang-orang yang ahli kebaikan, karena ilmu tanpa kebaikan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Ilmu tanpa keberkahan amal saleh hanya menjadi ancaman. Ibn Ruslan dalam zubatnya menasihati kita semua bahwa ahlul ilmi yang tidak mengamalkan ilmunya terancam lebih dahulu disiksa sebelum ubadil wasan, para penyembah berhala. Maka kelak di hari kiamat, pada saat penentuan surga dan neraka, orang yang masuk ke neraka pertama kali bukan penyembah berhala, tetapi ahlul ilmi yang tidak mampu atau mengabaikan ilmunya sehingga menjadi ilmu yang tumpul. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita, keluarga kita, anak-anak kita dijadikan ahlul ilmi wal khair, alimin, amilin, orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Di awal majelis, pembawa acara membawakan satu ayat yang menginspirasi berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama dengan proses kronologi terciptanya lambang NU. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ketika Syekhuna Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani mengutus santri beliau Kiai As'ad Samsul Arifin menyampaikan pesan simbolik berupa tongkat dan tasbih dan bacaan Al-Quran serta zikir Asmaul Husna, Ya Jabbar, Ya Qahar. Tugas selanjutnya setelah Syekhuna Khalil wafat tahun 1925, di tahun 1926 beliau pindah mondok ke Jombang, mengawal perjuangan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di dalam mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nah, inilah pentingnya keilmuan sehingga menjadi nama Jam'iyah ini dengan nama Nahdlatul Ulama, bahwa kita adalah murid dari para guru-guru kita, kiai-kiai NU. Maka kita harus kenal sejarah NU itu, bahwa NU didirikan atas semangat keilmuan, semangat menyebarkan kebangkitannya ahlul ilmi. Maka kita santri-santri beliau yang melanjutkan cita-cita beliau harus memahami arah perjuangan ini. Satu ketika beliau, Hadratus Syekh, memanggil Kiai Ridwan Surabaya untuk melakukan suatu sholat istikharah. Kira-kira lambang apa yang terus mudah dikenang dan sesuai dengan zamannya, tidak mudah ketinggalan zaman. Jadi dimanapun, kapanpun, lambang NU akan selalu
sesuai dengan zamanya. Maka Kiai Ridwan ini yang juga seniman, pandai melukis, beliau istikharah. Di saat beliau proses menunggu itu, bukan tertidur, bukan dalam mimpi, tapi dalam terlelapnya tiba-tiba melihat ada bola dunia dengan dikelilingi bintang. Ada 9 bintang yang mengelilinginya dan satu yang paling besar. Maka lalu gambaran ini ditulis dalam bentuk lukisan dan diajukan kepada Hadratus Syekh. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari untuk urusan tambang saja melibatkan banyak pihak. Minta pendapat kiai-kiai, ada usulan dari Kiai Mas Alwi Surabaya, masih keluarga Duriyah Sunan Ampel. Beliau menambahkan yang semula Jam'iyah ini disebutnya oleh Kiai Hasyim Asy'ari sebagai Jam'iyah Ulama. Di saat mendapatkan isyarah tongkat dan tasbih, beliau dengan bahagia bersuara lantang, saya jadi mendirikan Jam'iyah Ulama. Alhamdulillah saya jadi, atas petunjuk guru saya di Bangkalan, Syekhona Khalid, saya jadi mendirikan Jam'iyah ini. Tetapi kemudian setelah musyawarah ada usulan tambahan dari Kiai Mas Alwi untuk ditambahkan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ada yang bertanya, kenapa harus ditambahkan Nahdlatul? Karena ternyata tidak semua ulama memiliki semangat kebangkitan. Nah, ini berarti ada satu catatan penting, keilmuan tanpa suatu pergerakan, tanpa suatu kebangkitan, kurang keberkahannya. Al-harokah barokah. Maka harus ada pergerakan. Pondok-pondok pesantren seperti Ruhul Ami ini juga harus terus mengembangkan dirinya, bergerak baik secara lembaga pendidikan, keilmuan, sosial, kemasyarakatan, ekonomi, dan pengembangan para alumni-alumninya nanti harus juga terus bagaimana ada nahdoh kebangkitan. Amin Allahumma amin. Berikutnya Kiai As'ad diutus oleh Hadratus Syekh ke Sidogiri atau salah satu santri yang lain untuk meminta pendapat lambang itu. Jadi sudah ada tambahan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, sudah ada tulisannya. Bintang yang bersinar paling terang adalah simbol baginda Nabi Muhammad. 4 kanan kirinya adalah Khulafaur Rasyidun, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Al-Faruq, Sayyidina Uthman Dzun Nurain, Sayyidina Ali Al-Qarrar. Inilah pelengkap dari 5 bintang di atas, sedangkan bintang di bawah 4 adalah Madzhabul Arba'ah. Imam Abu Hanifah An-Nu'man, Imam Malik bin Anas Al-Madani, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. 2 bukan Arab. Imam Abu Hanifah Persia, Imam Malik ibunya adalah seorang budak sahaya, sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Hanbal adalah seorang Arab. Nah, inilah yang kemudian melengkapi bahwa tersebarnya ilmu Rasulullah di zaman ulama mujtahid Madzhabul Arba'ah menunjukkan sesuai dengan masing-masing bangsanya, bahwa ilmu itu tidak berbatas suku bangsa. Ilmu itu bukan hanya untuk orang Arab saja, tetapi tersebar kemanapun hingga sampai ke Nusantara ini. Dari sinilah kemudian KNU-an menjadi semangat kenusantaraan, bahwa para kiai-kiai kita yang notabene adalah murid-murid para ulama di Mekah, di Hijaz, sepulangnya dari mengaji, menimba ilmu di sana, disebarkanlah ilmu para ulama itu di negerinya, di seluruh Nusantara.
Ada banyak ulama yang tersebar, baik dari Padang, kemudian di Kepulauan Sumatera sendiri ada banyak ulama sana, di Jawa ada ulama di Banten, kemudian di Kudus, dan para ulama di Jawa Timur, di Madura, dan di Sumbawa, Nusa Tenggara, hingga ke berbagai pelosok lainnya, yang satu fikrah, satu pemikiran tentang ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ketika dimintai pendapat Kiai Sidogir waktu itu, entah Kiai Nawawi atau Kiai Khalil zaman waktu itu, memberikan satu pendapat untuk gambar ini disemangati oleh ayat Al-Quran wa'tasimu bihablillahi jami'an, yang diterjemahkan dalam bentuk lukisan oleh Kiai Ridwan berupa tampar tali. Dan anehnya beliau itu melukis berjumlah 99 tanpa sadar. Jadi pintalannya tampar itu kalau dihitung 99. Kalau lukisannya asli, yang asli tangan, lukisan tangan Kiai Ridwan. Ini yang cerita adalah cucu beliau, Gus Solah bin Mujib Ridwan, meriwayatkan dari ayahandanya Kiai Mujib Ridwan, yang tidak lain adalah orang kepercayaan Kiai As'ad Kiai Mujib Ridwan. Santri-santri sepuh ini insya Allah masih ingat dengan sosok Kiai Mujib Ridwan, kiai yang kalau datang ke Sukoharjo tidak berpenampilan kiai, tapi koboi. Jadi pakaiannya celanaan, topi, tetapi ternyata punya peran dan tugas intelijen, tugas rahasia, dan yang ikut terlibat kesuksesan Muktamar Edu adalah Kiai Mujib Ridwan di balik layar. Nah, beliau cerita setelah lengkap ada gambar simbol itu, lalu diajukan ke Gubernur Hindia Belanda, karena setiap organisasi Islam pada zaman itu harus mendapatkan izin segel dari pemerintah Hindia Belanda, sijil. Kalau tidak ada stempel dari pihak pemerintah maka liar. Nah, Belanda ini tidak mau menerima tanpa mengetahui arti dari lambang yang diajukan. Ini apa ini? Apakah nanti ada arah untuk menentang pemerintahan Hindia Belanda? Maka ketika Kiai Hasyim Asy'ari diminta menjelaskan, beliau tidak sepenuhnya memahami apa lambang itu, karena yang diutus adalah Kiai Ridwan. Kiai Wahab pun tidak banyak tahu. Akhirnya sepakat bahwa Kiai Ridwan lah yang harus tampil menjelaskan. Sedangkan Kiai Ridwan, beliau adalah sosok low profile. Beliau tidak tampil di depan, tapi ada di balik layar, sedang mempersiapkan makanan, minuman para kiai-kiai ini jadi bagian konsumsi. Ketika beliau disuruh ke depan, beliau tidak siap, pakaiannya juga tidak siap. Kalau dipaksa tampil, akhirnya imamannya Kiai Wahab itu diberikan. Kemudian jubahnya Kiai Bisri atau siapa juga dipinjamkan untuk tampil di atas podium menjelaskan tentang lambang itu. Jadi serba pinjam, dadakan. Beliau sudah pasrah bongkoan, pasrah bungkon, sami'na wa ata'na, karena diperintah oleh para kiai tampil. Sudah jelaskan Bismillahirrahmanirrahim, lambang NU demikian. Dan anehnya, kata Kiai Mujib Ridwan, abah saya itu tidak sadar ketika menjelaskannya, mengalir begitu saja. Selesai menjelaskan, Assalamualaikum, baru ingat. Jadi ingatnya Assalamualaikum.
isi dari ceramah yang menjelaskan tentang lama itu beliau lupa, karena spontanitas dan itu waridat seperti ladun. Yang menulis ini justru siapa? Kiai Asnawi Kudus, termasuk kiai yang paling sepuh zaman itu. Jadi Kiai Hasyim Asy'ari ketika NU berdiri kira-kira usianya 50-an tahun atau 40-an tahun, sedangkan Kiai Asnawi sudah 50-an lebih. Yang lain usianya 30 tahun, 20 tahun, muda-muda semangat seperti perjuangan Rasulullah ya. Rasulullah yang sepuh, kemudian Sayyidina Abu Bakar, sahabat-sahabat yang lain antara 20-an tahun, belasan tahun, masih remaja. Nah, ini menunjukkan apa? Generasi muda ini harus punya semangat, karena mereka lah masa depan agama dan bangsa ini. Begitu dijelaskan oleh Kiai Asnawi, terkejut Kiai Ridwan, loh masa ini keterangan saya tadi? Iya, sampai menjelaskan ini, saya tidak merasa. Pokoknya saya sami'na wa ata'na, bismillahirrahmanirrahim. Ini artinya apa? Murid, santri kalau sudah diperintah oleh guru, bismillah, tawakkalna 'ala Allah. Disitulah imtithal amri syekh, ada futuhat, ada ilmu ladun. Kenapa? Sam'an wa ta'ah. Tetapi ketika murid menggunakan ilmunya, logikanya, mengedepankan keilmuannya daripada perintah gurunya, ini yang bahaya. Hati-hati, jangan sampai kemudian para santri sudah merasa alim, merasa terdepan, lalu merendahkan gurunya yang masih dianggap terbelakang. Ini sudah tanda-tanda ilmunya tidak barokah. Kenapa? Sumber ilmunya tidak dihormat. Lihat bagaimana guru-guru kita. Dan inilah yang kemudian yang disampaikan oleh Kiai Maimun Zubair 20 hari sebelum kewafatannya, sebelum berangkat ke Mekah dan wafat di Mekah. Beliau mencari duriyahnya Kiai Ridwan, Koleono, putuni Mbah Ridwan. Dicari, ketemu pertama ternyata bukan musola, dicari lagi, hanya ketemu dengan Musolahuddin, putra dari Kiai Mujib Ridwan. Kumpul ada sekitar 6 orang lebih atau 7. Ditanya tentang bagaimana kondisi NU, bahwa NU hari ini sedang menghadapi badai besar dan butuh penyelamat. Ditanya oleh Kiai Maimun, kira-kira ketika kondisi ini apa yang paling dibutuhkan? Jangkarnya. Jadi kalau NU itu bagaikan kapal yang sedang berlayar, maka untuk menyelamatkan dari karam, dari menghadapi badai, menghadapi atau menerjang karang, tancapkan jangkarnya untuk berhenti sejenak. Nah, ketika sudah tenang, jalan lagi perahu ini, kapal ini, biasanya nanti akan dipuji adalah nahkodanya. Wah, nahkodanya hebat. Padahal ada peran yang tidak terlihat berupa jangkar. Akhirnya Mbah Maimun dawuh, ayo, siapa yang mau jadi jangkar bersama saya? Siap, siap. Jadi semua ini, beberapa orang yang hadir waktu itu berbaiat pada Mbah Maimun. Nah, beliau tanya, aku penasaran, Mbah Ridwan itu ya apa kok iso nulis Jam'iyah Nahdlatul Ulama? Jadi kalau bukan kiai yang memiliki jiwa seni, sulit. Kenapa Nahdlatul itu dibentuk demikian rupa? Nahdlatul Ulama, dotnya melingkar di bagian depan bola dunia. Tidak ada yang bisa jawab. Tidak ada yang bisa jawab. Seakan-akan beliau menjumpai makna yang terdalam, bahwa dot itu adalah Kanjeng Nabi. Dari mana pemahaman tersebut? Dari hadis Nabi sendiri, ana afsahu man nataqa bid-dot. Nabi yang paling fasih mengucapkan dot. Jadi dot itu hurufnya Nabi, karena beliau yang paling fasih mengucapkan dot. Maka nahba, ketika dotnya di depan, itu adalah simbol Nabi yang harus terdepan. Para ulama di belakangnya. Para santri-santri ulama ini, murid-muridnya harus juga di belakang.
Berjuang di Jamiah NU tidak boleh mengedepankan diri, tidak boleh kemudian merasa paling pintar, paling kaya, paling mampu, paling cerdas, paling dan sebagainya. Tetapi harus merasa di belakang Rasulullah, mengikuti perjuangan Rasulullah, mengikuti para ulama, para sahabat, tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Bahkan dulu ketika Muktamar NU di Sukoharjo itu ada lambang NU lengkap ya, 4 pojok itu ditulis Quran, hadis, ijma, qiyas. Dan ini jangan sampai hilang. Santri-santri yang bernasab secara keilmuannya dengan kiai-kiai NU jangan sampai menghilangkan ijma, qiyas. Apalagi hari ini ada yang terus menyuarakan, mengkampanyekan, marilah kembali pada Quran dan hadis. Jangan ikut tren karena ada artis yang kemudian bisa berfatwa, padahal artis ini baru ngaji bulanan saja, tidak pernah mondok, tapi sudah bisa mengucapkan Al-Quran, melafalkan hadis, lalu membid'ahkan amalan guru kita karena artisnya ganteng, artisnya cantik diikuti. Jangan ya. Sengaja ini menjadi ikon, menjadi daya tarik agar supaya orang awam terpesona melihatnya. Oh, ini orang ternyata meskipun artis tapi religius ya. Yang lebih baik untuk kita ikuti adalah kiai-kiai kita, guru-guru kita yang mendoakan kita siang malam. Beliau panutan kita, walaupun bukan artis ya, tapi itulah guru-guru kita. Sementara kecenderungan masyarakat hari ini kan cenderung ya, penceramah yang popularitasnya seperti artis, apalagi kemudian tampil memang artis dakwah kan begitu. Nah ini kalau kemudian agama dipentaskan seperti pertunjukan, maka tidak ditemukan lagi tuntunan, tapi yang ada adalah tontonan. Jadi agama kalau sudah dipertunjukkan seperti pertunjukan, maka yang ada adalah tontonan, bukan tuntunan. Ditonton, wah senang, tapi tidak ada tuntunan yang bisa mendidik kita sebagai amalan sehari-hari. Beda dengan kiai-kiai kita ya. Di musola, di madrasah mengajari kita, didikti, di papan tulis, masya Allah, mujahadah beliau mendidik kita siang malam. Justru itu yang menjadi amal yang barokah. Ilmu beliau inilah yang terasa manfaat. Kita bisa sholat, mengenal tentang toharah, bagaimana tentang fikih, bagaimana tentang akhlakul karimah ada dari jasa para ulama kiai-kiai ini. Salafiyah Syafi'iyah Ruh Amin, mudah-mudahan terus melahirkan para ulama, para kiai-kiai yang terus menebarkan ilmunya ya. Para asatidz ustadzat terus menebar ilmu di berbagai profesi, di berbagai bidang, sehingga ruang kehidupan ini diisi dengan ahlul ilmi wal khair. Amin Allahumma amin. Nah, dari semangat tentang hikmah di balik berdirinya NU dan lambang inilah kita menyadari bahwa ulama kita itu ternyata dipersatukan oleh Allah, digerakkan oleh Allah, berada di satu keluarga besar yang bernasab keilmuan, bersambung kepada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kalau dihitung ya, andaikan ada penghitungan jumlah penduduk dunia yang kira-kira sudah berjumlah 5 miliar ini, siapakah yang terbanyak? Umat Islamnya hanya sekitar 1 miliar. 1 miliarnya ateis, 4 miliarnya berbagai agama, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, Ahmadiyah, dan semacamnya, Syiah. Ini semua ada di 4 miliar. Tetapi yang kaum muslimin
miliar sekian juta, sedikit lagi 22 miliar. Nah, dari jumlah total penduduk dunia, kemudian yang Islam sekitar 1 miliar itu, siapakah mereka yang paling banyak? Pengikut madzhabul arba'ah. Berarti otomatis mereka adalah yang paling banyak ahlus sunnah wal jamaah. Inilah yang diisyarahkan oleh baginda Nabi, sawatul a'dham, bahwa kita diperintah untuk mengikuti jumlah mayoritas. Sawatul a'dham itu terjemahan bebasnya ya, jumlah mayoritas. Asal muasal istilah sawatul a'dham itu dari binatang kuda atau unta, ketika seluruh tubuhnya itu berwarna hitam. Kan ada yang sebagian berwarna putih, kuda hitam, ada sebagian clearnya berwarna putih. Maka yang jumlah terbanyak adalah sawad hitam al-a'dham, maksudnya mayoritas berwarna hitam. Maka istilah sawadul a'dham menjadi populer sebagai terjemahan mayoritas. Nah, jumlah mayoritas inilah yang kemudian disebut dengan al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Bahwa ulama yang Allah pilih ini tidak akan berkumpul bersepakat kecuali dalam kebaikan. Ini salah satu pertolongan Allah menjaga umat Sayyidina Muhammad. Jadi ulama akan bersepakat ijma dalam kebaikan. Seandainya di konsensus pendapatnya ulama sama, ternyata dari ujung barat sampai timur, masyriq wal maghrib, berpendapat bahwa hukumnya demikian adalah halal, berarti itu adalah kekuatan ijma. Tidak mungkin kemudian para ulama ini bersepakat dalam dhalalah, kesesatan. Ya, kalau kita renungkan, kekuatan para nabi tidak bisa ditandingi oleh para pengikutnya. Baginda Nabi Muhammad satu orang tidak bisa dibandingkan dengan satu orang sahabat. Maka nabi yang insan kamil ini dibagi-bagi ilmunya oleh para sahabat, ikhrafuti. Nah, satu orang sahabat juga tidak mampu ditandingi oleh satu orang tabi'in. Maka satu orang sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib ikhrafuti ilmunya dan para tabi'in. Begitu tabi'in, satu orang Imam Hasan Al-Basri misalkan tidak mampu ditandingi oleh para tabi'in atau generasi khalaf, sampai pada era kepemimpinan para masyayikh ulama kita. Nah, guru-guru kita pun demikian, yang menemukan seperti Syekhuna Khalid Al-Baghlani di zaman setelah beliau sulit, yang menggantikan posisi seperti Hadratus Syekh Qasim Asy'ari di zaman setelah beliau sulit. Maka yang ada adalah murid-murid dari Syekhuna Khalid, murid-murid dari Hadratus Syekh. Lihat yang tersebar di seluruh Jawa Timur, Madura ini banyak dari murid beliau. Seakan-akan bahwa perjuangan Hadratus Syekh ini atau Syekhuna Khalid seperti Sunan Ampel mendidik para aulia Islam, hingga guru kita, kiai kita. Nah, kita hari ini pun demikian, untuk membawa ilmunya guru kita sulit satu orang santri, maka setidaknya ada puluhan santri, ada ratusan santri yang bisa membawa, memikul ilmu guru-guru kita. Kalau dulu ada satu mujtahid, ya sekarang sudah sulit, setidaknya batul mazail. Dulu fatwanya Imam Syafi'i sudah cukup, sekarang ya fatwa majelis ulama ataukah majelis dari hasil batul masail di kalangan para kiai. Nah, ijtihad kolektif inilah yang berikhtiar untuk mewadahi ilmunya para ulama. Kenapa? Karena sudah tidak mampu lagi untuk meneruskan
seperti keilmuan para ulama kita. Ya bagaimana tidak? Akal beliau-beliau ini seperti komputer. Imam Syafi'i sekali buka satu lembar langsung hafal. Maka beliau ketika menghafal Quran sebelahnya ditutup. Kenapa? Karena akan ikut terekam juga. Ini kan seperti kalau sekarang apa? Kamera kalau untuk merekam itu. Jadi cukup seperti scanner, seperti fotokopian, ya, langsung terekam. Teknologi, hafalannya seperti itu. Kalau kita kan dibolak-balik masih belum hafal. Gitu. Ona Muhammadun huwa ibnu Malik iblis, lupa lagi sudah. Beliau sekali lihat sudah cepat. Maka berapa hadis yang masuk, berapa kosakata keilmuan yang masuk kepada beliau, sehingga lengkap, alatnya lengkap, fatwanya juga lebih mengarah kepada kebenaran. Sementara kita ya, bahasa Arab tidak banyak yang hafal kosakatanya ya. Kemudian alfiyah juga tidak sampai alfiyah 1000. Jadi keilmuan sudah semakin menurun. Tetapi masih ada orang-orang baik, masih ada komunitas kebaikan. Maka pesantren-pesantren inilah yang terus menjaga, merawat khazanah keilmuan ulama kita. Boleh jadi di satu zaman Allah kembalikan kejayaan itu akan lahir dari para santri-santri ini seperti para ulama di masa lalu. Tidak menutup kemungkinan ya. Maka tugas kita adalah terus membimbing, mendampingi para generasi penerima wasiat Rasulullah. Ini santri ini ausia Rasulullah. Kenapa? Karena menerima ilmu dari para ulama pewaris Nabi. Al ulama warathatul anbiya. Nabi tidak mewariskan ringgit, Nabi tidak mewariskan dolar, Nabi tidak mewariskan rupiah, Nabi tidak mewariskan harta benda, tapi yang diwariskan adalah perjuangan agama ini, ilmu ini. Kenapa yang disebut sebagai pewaris Nabi adalah ulama? Ya karena keilmuannya. Al ulama warathatul anbiya, bukan al aghniya warathatul anbiya ya. At-tujjar warathatul anbiya, tetapi yang dipilih adalah al-ulama karena ilmunya ini yang mewarisi ilmu Rasulullah SAW. Ada ilmu yang secara syariat, secara zahir bisa kita pelajari, ada yang memang Allah letakkan dari hati ke hati, musalsal ila Rasulullah SAW, diletakkan di dadanya para salihin, para arifin. Nah ini yang juga harus dicari, ilmu tentang safa, bersihnya hati, bersihnya jiwa kita, tazkiyatun nufus. Ini yang juga harus dipelajari. Tidak hanya hafal, tidak hanya teori, tidak hanya maklumat, tetapi juga harus ada tazkiyatun nufus. Bagaimana kita berilmu, beramal soleh, dan tentunya bisa menjalani thariqahnya kaum salihin. Semoga silaturahim kali ini membawa manfaat dan keberkahan, dan pertemuan kita hari ini semoga terabadikan kita bersama-sama di dunia kelak, juga semoga bersama-sama di surga Allah bersama para masyayikh kita, bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga kita senantiasa
mendapatkan bimbingan, nadrah, perhatian khusus dari guru-guru kita, dari para almarhumin, para muassis jamiah, para ulama salihin, dan senantiasa kita dibimbing benar-benar menjadi orang yang dipilih oleh Allah berada dalam ahlul ilmi wal khair. Amin ya rabbal alamin. Al-afwa minkum, Allahumma hdina shiratal mustaqim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Allahumma ftah lana futuhal arifin, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma, walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka bi khairi ma sa'alaka nabiyyuka sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nasta'idzu bika bima sta'adha bika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kama an'amta fazid, wa kama zidta fabarik, wa kama barakta fa'adim, wa kama adamta fala tasluq minna ya rabbal alamin. Allahumma rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahluhu, wa jazallahu anna jami'a abaina ummahatina rahimahumullah ta'ala ma hum ahluhu, wa jazallahu anna jami'a masyayikhina radhiyallahu ta'ala ma hum ahluhu. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ihfaz ummata sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan 'ammah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan 'ammah ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad farajan 'ajilan ya rabbal alamin. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.